Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi sama Bapak untuk pelajaran fikih di kelas 2. Hari ini hari Senin 27 Juli 2020. Di sini kita melanjutkan materi sebelumnya, bahwa kita di sebelumnya sudah belajar mengenal jumlah hukum Islam yaitu hukum Islam ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, dan yang terakhir yang kelima makruh Nah, ini lanjutannya kita hari ini. Sebelumnya kita sudah juga mengenal apa itu fardu, yaitu fardu itu wajib. Wajib artinya wajib bagi yang mengerjakannya mendapat pahala, yang meninggalkannya mendapat dosa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sin soal. Kam nau'an fardu, berapa macam fardu itu, atau ada berapa fardu itulah. Jim jawab, nau'ani, ada 2 macam fardu itu, ada 2 macam Yang pertama adalah fardu ain. Yang pertama fardu ain, wa fardu kifayati. Nah, dan yang kedua fardu kifayah. Nah, tadi kita mengenal hukum Islam ada namanya fardu. Nah, semalam kita sudah belajar bahwa fardu itu yaitu wajib mengerjakannya. Bagi yang mengerjakannya mendapat pahala, yang meninggalkannya mendapat dosa Nah, kemudian fardu tadi itu terbagi 2 macam. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Nah, ini kita hari ini kita belajar, ternyata fardu itu ada 2 macam. Wajib tadi ada 2 macam bukan hanya wajib aja tapi kita sekarang tahu bahwa wajib itu ada 2 macam. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah alhamdulillah. Kemudian kita lanjut sedikit kita masuk lagi. Sin soal, ma fardu ain, apakah itu fardu ain? Tadi kan kita sudah tahu fardu tadi terbagi 2. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Nah, sekarang kita mengenal apa itu fardu ain. Jim jawab, huwa wajibu fi'luhu, yaitu wajib mengerjakannya. Ya, karena ini perkara fardu yaitu wajib kita sudah tahu yang penjelasan sebelumnya. Ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf atau balik berakal Nah, jadi fardu ain ini yaitu wajib mengerjakannya atas tiap-tiap orang yang mukallaf balik berakal Contohnya apa? Contohnya solati, seperti sholat 5 waktu nah ini wajib kedakawa digantiakan. Nah, jadi untuk sholat ini tiap-tiap orang wasiyami, dan puasa bulan Ramadan ini wajib. Contohnya itulah 2 kita selesaikan tentang pembagian fardu ini dulu kita masuk lagi sedikit lagi. Sin soal,
ma fardu kifayati. Nah, apa itu atau apa arti fardu kifayah? Tadi kan terbagi dua. Fardu itu ada fardu ain, yang kedua fardu kifayah tadilah. Nah, apa itu fardu kifayah? Jim jawab huwa wajibu, yaitu wajib fi'luhu mengerjakannya, ala jami'i mukallafin, atas tiap-tiap orang yang balik berakal tadilah. Nah, yang membedakannya dari fardu ain apa? Ini kan fardu kifayah, yang membedakannya dengan fardu ain apa? Wa iza fa'alahu. Nah, dan apabila ada seseorang yang sudah mengerjakannya yang fardu kifayah ini. Nah, apabila wa iza fa'alahu wahidun. Nah, apabila ada seseorang yang mengerjakan perkara fardu kifayah ini, saqata. Jadi apa itu kalau bahasa artinya kan jatuh. Kalau artinya maksudnya itu artinya kita tidak wajib lagi lah. Misalkan ada yang mengerjakan ini, bagi kita tidak wajib lagi lah. Anil bakina, daripada yang tinggal ya tadi, yang tersisa. Artinya ada yang menggawi, ada yang tidak mengerjakannya. Yang tidak mengerjakannya ini tidak apa-apa karena sudah ada yang menggawi. Contohnya itu apa? Contohnya ka sholati janazati, seperti menyolatkan mayit, sholat jenazah lah. Nah, ini fardu kifayah lah kalau misalkan ada yang mengerjakannya. Misalkan nih ada yang meninggal, lalu ada yang sudah mensolatkannya. Cukup aja dah ada yang orang-orangnya banyak mensolatkannya. Nah, jadi yang ada yang tidak sholat, tidak ikut sholat jenazah tadi ya kada apa-apa karena ini fardu kifayah. Tapi kalau ikut juga mensolatkan bagus lah, kada apa-apa atau kada masalah, bagus saja. Nah, jadi bedanya fardu ain sama fardu kifayah tadi. Kalau fardu ain itu wajib langsung wajib, itu wajib, kada kawa tidak bisa digantikan. Jadi contohnya itu sembahyang. Jadi sembahyang, kalau ini ada aja yang sudah sembahyang 5 waktu jadi langgar, jadi kada perlu lagi kita. Nah, ini salah lah, karena ini sholat 5 waktu sama puasa Ramadan itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu misalkan ada beberapa orang yang sudah mengerjakannya, maka yang lepas tadi tidak tidak dibebani yang tertinggal, yang tidak mengerjakannya itu, karena sudah ada yang mengurusnya tadi. Nah, tadi contohnya seperti sholat jenazah ya lah. Nah, ini lanjutannya. Sin soal ma sunnatu, apakah arti sunnah. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya nantilah. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenal ada berapa macam terbagi fardu yang wajib tadi. Nah, yang terbagi fardu yang wajib kita hari ini mengenal, alhamdulillah, yaitu kita tahu ada 2 macam. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah ya, alhamdulillah. Bapak ulang 1 kali lagi lah. Jadi fardu ain tadi yaitu wajib atas menjalankannya atas tiap-tiap muslim yang balik berakal lah, wajib. Kalau fardu kifayah tadi wajib juga mengerjakannya, tapi kalau misalkan ada yang sudah mengerjakannya, yang tidak mengerjakannya lepas tanggung jawabannya lah, tanggung jawabnya tidak apa-apa karena sudah ada yang mengerjakannya. Beda misalkan kita
di suatu tempat ternyata tidak ada yang mengurusnya, nah berat fardu kifayah yang awalnya tadi jadi fardu kifayah menjadi fardu ain lah, karena fardu kifayah ini jika tidak ada yang mengerjakannya dia berubah menjadi fardu ain lah itu. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada tugas bagi anak-anak Bapak. Siapkan kertasnya, kertas kosong. Bapak mau tuliskan pertama tuliskan berapa terbagi fardu tadilah. Nah, berapa terbagi fardu tadi, tulis angka aja, misalkan 2, tulis 2 lah. Nah, yang kedua, apa namanya tadi apa? Kalau menyimak video Bapak dari awal tadi tahu tuh namanya, nama yang 2 macam tadi ya, fardu ya, fardu terbagi 2 aja lah, terbagi 2. Apa tuh fardu yang 2 tadi? Yaitu tadi fardu ain sama fardu kifayah. Nah, dua aja lah, tuliskan 2 macam itu. Jadi berapa terbagi tadi, tulis angkanya, misalkan 2 tulis. Kalau terus yang nomor 2 nya tulis nama-namanya tadi, fardu apa tadi, 2 macam tadi lah. Nah, itu aja lah, insyaallah anak Bapak bisa. Nah, ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Dadah. Assalamualaikum.